Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Senin 10 Juli tahun 2023, kita akan melaksanakan kuliah umum kebangsaan Universitas Insan Cita Indonesia tahun 2023 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang nantinya akan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Universitas Insan Cita Indonesia dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal yang hari ini menjabat sebagai Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Bapak Farid Sainong PhD, Ketua Bidang Diklat Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Laksamana TNI Purnawirawan Asep Saipudin, Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat BPMI. Yang kami hormati Ibu Dr. Andes Neng Fatimah Az-Zahra MSI. Dokter. Neng Fatimah Az-Zahra MSI, Kabag Perencanaan Keuangan dan Protokol. Yang kami hormati, telah hadir bersama kita Majelis Pendidikan Tinggi kami, yang hadir Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi kami, Bapak Insinyur Subandrio. Yang kami hormati, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Dr. Laude Masihu Kamaluddin, Master of Science, Master of Engineering. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, Sumber Daya Insani dan Kerjasama, Ibu Leli Pelitasari Subekti SPME. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang R&D dan Digital Advancement, Profesor Jaswar Koto. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penerimaan Mahasiswa dan Beasiswa, Kang Jana. Baik, yang kami hormati pejabat struktural, mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Insan Cita Indonesia, dan para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Selamat datang pada acara Kuliah Umum Kebangsaan Universitas Insan Cita Indonesia tahun 2023 bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dengan tema Dari Masjid Menuju Global di Era Digital. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Saya mohon izin, saya Fretisya Laurenti, Kepala Divisi Internal Rektorat dan Kerjasama UICI akan memandu acara kita pada hari ini. Untuk memulai acara, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya sudah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran, dari depan maupun belakang. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak akan ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, di Universitas Insan Cita Indonesia terdapat beberapa student union. Salah satunya adalah Student Union Jamiah Al-Qurawa Al-Hufadz, yang salah satunya adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi tadi yang membacakan Al-Quran dan terjemahannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIC. Kepada Bapak Ibu kami harap untuk berdiri. Indonesia
bangkit dan jaya, membina insan akademis dan pencipta untuk Indonesia. Dengan nafas Islam dan Indonesia, UIJ maju bersama. Kreatif juga inovatif, Digital University membara semangat untuk Indonesia. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Alamat kita, bakti kita, tetap kita jaga. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Yakin usaha sosong harapan untuk masa depan. UIJ bangkit dan jaya, membina insan akademis dan pencipta untuk Indonesia. Dengan nafas Islam dan Indonesia, UIJ maju bersama. Kreatif juga inovatif, Digital University membara semangat untuk Indonesia. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Alamat kita, bakti kita, tetap kita jaga. Universitas Insan Cipta Indonesia majulah. Yakin usaha Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya adalah acara penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Insan Cipta Indonesia dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang sebelumnya akan dibacakan MOU-nya terlebih dahulu oleh Saudari Debbie Febrianti. Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Insan Cipta Indonesia dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal tentang kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat nomor 121-UICR-KS-7-2023 dan nomor 10-PKS-BPMI-UIC-7-2023 pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juli tahun 2023, bertepatan di Jakarta. Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Universitas Insan Cipta Indonesia, berkedudukan di Menara Binakarsa, Jalan HR Rasuna Said, Kaf C18, Jakarta Selatan, kode pos 12940. Dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin, Master of Science, Master of Engineering selaku Rektor, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Insan Cipta Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Badan Pengelola Masjid Istiqlal, berkedudukan di Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, kode pos 10710. Dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Ketua Harian yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengelola Masjid Istiqlal untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa 1. Pihak pertama adalah perguruan tinggi swasta
yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tridharma perguruan tinggi, serta pengamalan nilai-nilai Islam dan keindonesiaan. Pihak kedua adalah lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 dalam rangka pengelolaan Masjid Istiqlal sebagai masjid negara. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai kesepahaman bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1. Tujuan. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya para pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi 1. Pendidikan, 2. Penelitian, 3. Pengabdian kepada masyarakat, dan 4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak. Pasal 4. Pelaksanaan dan seterusnya. Pasal 4. Pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. Pasal 5. Kerahasiaan dan seterusnya. Pasal 6. Jangka waktu. Berlaku untuk jangka waktu 4 tahun. Pasal 7. Korespondensi dan seterusnya. Pasal 8. Lain-lain dan seterusnya. Pasal 9. Penutup. Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama, Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin, Master of Science, Master of Engineering, Rektor, ditandatangani. Pihak kedua, Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Ketua Harian, ditandatangani. Baik, kami mohon kesediaan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dan Profesor Dr. Laude Masihu Kamaludin untuk maju ke depan sekaligus menandatangani nota kesepahaman bersama antara UICI dan BPMI. Dipersilahkan, Prof. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Berkah. Insyaallah. Ya, selanjutnya mohon untuk dilihatkan ke kamera sebagai bahan dokumentasi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Oh iya, foto sekali lagi boleh teman-teman? Iya. Oke, baik. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama telah ditandatangani oleh Universitas Insan Cita Indonesia dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Insan Cita Indonesia. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan company profile Universitas Insan Cita Indonesia. Along with the advancement of technology in the overall global community, digitalization must no longer be considered as an option, but a necessity. Universitas Insan Cita Indonesia, or UICI, was born as the first digital campus in Indonesia, which offers a system that is accessible for everyone. Accessible for everyone means that there is absolutely no limitation to receiving education. Anyone can go to college from anywhere, in any time, with no regard for space, distance,
time, or even citizenship. With this educational concept, UICHI has become the first campus to implement the use of artificial intelligence for education in Indonesia and the fifth in the world. Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System, or AIDSTLS, developed by UICHI, is proven effective to become a flexible learning platform. This is not a web-based system. AIDSTLS can be accessed with or without any internet connection, with or without any synchronization with lecturers. Students also allowed to complete their course sooner, depending on their own independence, perseverance, and seriousness in understanding the prepared materials and assignments. As a campus founded by the Alumni Corps of the Muslim Students Association, or KAHMI, UICHI certainly has a strong network. Untuk mendirikan Universitas Insan Cita Indonesia, UICI, lembaga pendidikan yang dirancang berbasis digital dengan program studi yang inovatif seperti program studi sains data, bisnis digital. Ini akan memperkaya inovasi pendidikan tinggi kita. Inovasi-inovasi seperti ini yang harus banyak dilakukan agar kita mampu memenangkan kompetisi global yang semakin ketat dan semakin sengit. Supported by the Indonesian government and more than 3,000 professors and academics from KAHMI, just in the third year, UICHI has been able to reach more than 1,500 students spread over 450 cities and districts throughout Indonesia and in several other countries, such as Taiwan, Germany, Saudi Arabia, the UK, and many more. UICHI's commitment to providing education for everyone is also complemented by various language options in AIDSTLS. The multi-language service allows AIDSTLS to be used by anyone all over the world, including countries that are members of the Organization of Islamic Cooperation, or OIC. And as an Islamic-based university, UICHI is relevant in responding to the challenges of the time, where technology must be used as much as possible for the benefit of everyone. So what will be continued to be developed in the future? In a technological innovation, the endless support for digital advancement and R&D are important. UICHI will continue to grow and become a pioneer in digital-based higher education with an Islamic spirit. For that purpose, let us be united in building a digital civilization through higher education. Together with Universitas Insan Cita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita semua hormati dan banggakan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, Imam Masjid Istiqlal, sekaligus Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Bapak Farid Saenong, PhD, Kabid Bidang Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Laksamana TNI Purnawirawan Asep Saifuddin, ini Sunda tulisannya, bukan Saifuddin, Saifuddin. Ya. Selaku Kabid Sosial dan Pemberdayaan Umat.
Yang kami hormati Dr. N.E. Fatima Az-Zahra, MSc, Kabid Perencanaan, Keuangan, dan Protokol. Yang kami hormati Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris MPTK Insinyur Subandrio. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Insani dan Kerjasama Ibu Leli Pelitasari Subekti, SPME. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang R&D dan Digital Advancement, Profesor Jaswar Koto. Yang kami hormati Kang Jana, kita sebutnya Kang Jana karena orang Sunda, Sujana Sulaiman, yang memimpin PMBB, yaitu penerimaan mahasiswa baru dan scholarship yang hadir. Kita juga ada 2 tamu ini dari ICMI, ini sahabatku, ini yang hari ini juga ikut meramaikan pertemuan kita pada sore hari ini. Marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita suatu nikmat kesehatan yang pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tentu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Hari ini adalah suatu hari yang spesial dan membanggakan bagi Universitas Insan Cita Indonesia karena telah melakukan kerjasama dengan Masjid Istiqlal dan kemudian pada hari ini juga sebagai realisasi dari suatu perjalanan panjang 10 jam di pesawat terbang dari Jeddah ke Jakarta setelah menghadiri rapat tahunan dari Islamic Development Bank, dan dari diskusi itu Pak Imam kemudian bercerita, ya, Pak Nasaruddin Umar bercerita betapa kemajuan yang telah dicapai oleh Istiqlal sungguh di luar dugaan kami. Dan apa yang telah dicapai itu sungguh fantastik, dan pada hari ini kita ingin mendengarkan apa yang telah dicapai tersebut dalam kuliahnya yang akan kemudian menjadikan sebuah pandangan baru di Indonesia, yaitu kuliah umum keindonesiaan dari masjid menuju global. Judulnya ini memang spesifik ini. Kalau bicara masjid ya sudah ke kampung. Kali ini dari masjid menuju global. Ini menurut kami sesuatu yang lain dari pemahaman dari kita umat Islam di Indonesia. Sekali lagi, Universitas Insan Cita Indonesia ini dibangun dengan fondasi dasar, yaitu keislaman dan keindonesiaan. Ini suatu universitas yang digagas oleh alumni Himpunan Mahasiswa Islam sebagai tanda komitmen bahwa di tengah-tengah keindonesiaan yang hiruk-pikuk ini, kita tetap mempertahankan identitas kita sebagai Muslim, dan kita adalah sekaligus warga negara Indonesia kelas 1 yang ingin memajukan Indonesia ini. Nah, dalam konteks inilah kemudian UIC berdiri atau berkembang dengan semangat yang ingin kita raih adalah to reach atau reaching the unreachable. Kampus ini dibangun untuk mencapai mereka yang tak tercapai oleh perguruan tinggi konvensional. Sebagaimana kita ketahui, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 45 khususnya, preambul mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kenyataannya adalah disparity atau dengan kata lain kesenjangan pendidikan adalah awal dari kesenjangan dari ekonomi itu sendiri. Kita semua tahu negara Indonesia adalah negara kepulauan, tapi sistem pendidikannya
berfokus ke daratan dan tidak mencapai kepada mereka yang tidak mampu. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, khususnya dengan adanya digital yang dikembangkan di UICI, maka kemudian universitas ini mendedikasikan dirinya untuk menggapai mereka yang tak tercapai tadi itu. Siapa mereka itu? Adalah mereka-mereka yang tidak mampu masuk ke sekolah bagus yang umumnya berpusat di Pulau Jawa. Kalau mau specifically adanya di Bogor, di Bandung, dan di Jogja dan Surabaya. Tidak semua orang di pulau-pulau kecil itu mampu datang karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses yang lainnya. UICI kemudian bangkit untuk dengan adanya digitalisasi ini, kampus mendatangi mereka, bukan mereka datang ke kampus. Hal ini sebuah pendekatan baru dan kita semua tahu bahwa hal ini sangat dirasakan bahwa generasi muda yang akan menggantikan kita di masa depan, hari ini mereka telah berubah. Mereka sangat digitalized minded, tetapi kampus-kampus kita masih diset sama dengan setting abad ke-18-19 yang di dalam kelas, sementara generasi muda tidak lagi menyukai hal itu. Oleh karena itu, UICI bangkit dan kemudian dengan bantuan digitalisasi yang kemudian dengan satu platform yang disebut Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System, maka kemudian semua mahasiswa, siapa saja, di mana saja bisa dijangkau asal mereka kemudian mau bersekolah. Nah, dalam semangat inilah kemudian dalam perjalanan di Jeddah bertemu kita ke kantor organisasi kerjasama Islam menawarkan model ini dan mereka setuju. Dan kesetujuan mereka ini tentunya akan disambut dan secara teknis teknologinya sangat dimungkinkan. Itulah kira-kira gambaran dan pada siang hari ini kita akan mendengarkan dari imam masjid kita yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar bagaimana Masjid Istiqlal telah menyiapkan kader-kader umat untuk pergi global dan telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, tetapi kemudian kita harus juga mengequip mereka dengan literasi IT, literasi digital, kemudian kompetensi digital, sehingga kader-kader Masjid Istiqlal itu kemudian insya Allah menjadi kader-kader yang seperti diharapkan oleh umat Islam, sehingga kemudian di era digital ini adalah era umat Islam yang kita cita-citakan. Saya kira itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laudis atas sambutannya. Sebelum kita melanjutkan acara, kami akan menyapa terlebih dahulu. Telah hadir bersama kita di Zoom meeting ada Profesor Aida Vitayala. Beliau merupakan founding members dari UICI. Selamat datang Prof di acara Kuliah Umum Kebangsaan Universitas Insan Cita Indonesia. Boleh? Apabila on cam mungkin boleh kita sapa terlebih dahulu? Belum ya? Oke. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi yang hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Subandrio, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau kebetulan pernah bersama-sama dengan saya selama 3 tahun kerja bareng, dan beberapa waktu yang lalu pas bulan April Prof ya ketemu di IKN
pada waktu itu beliau melaksanakan kegiatan yang sangat spesial, nuzul Quran, dan beliaulah yang menjadi narasumber, menjadi penceramahnya. Terima kasih Prof. sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Farid Sainong PhD, kemudian Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Asep Saifuddin, Ibu Dr. Fatimah Azahra, kemudian tentu aja Bapak Rektor Profesor Dr. Laude M. Kamaluddin, Wakil Rektor 2 Ibu Leli Pelitasari Subekti SPME, kemudian Wakil Rektor Bidang R&D dan Digital Advance Profesor Jaswar Putu, kemudian sahabatku juga Ketua LMPB Bapak Sujana Sulaiman. Tentu aja saya juga ingin menyapa seluruh sivitas akademika, UICI dan tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu amrul dinil waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan berbagai kenikmatan, termasuk kenikmatan kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU antara UICI dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. MOU ini adalah suatu momentum yang sangat luar biasa karena di Indonesia tentu aja tidak sedikit masjid-masjid di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Apabila MOU ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, kelihatannya bisa menjadi contoh pada masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia nantinya bisa melaksanakan kerjasama dengan Universitas Insan Cita Indonesia yang merupakan universitas digital pertama di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya juga menyampaikan izin dan salam hormat dari Ibu Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi, Ibu Profesor Dr. Siti Zuhroh yang saat ini masih ada di Madinah. Memang sebenarnya ingin sekali bisa ketemu sama Bapak Ibu di event yang luar biasa ini, event penandatanganan MOU ini. Kemudian juga mohon izin dari Wakil Ketua MPTK Profesor Rafiq Karsidi. Kadang-kadang faktor U itu menyebabkan bisa lupa sahabat sendiri. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak bisa hadir meskipun lewat Zoom karena ada kegiatan yang bersamaan. Oleh karena itu saya mewakili Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi di forum ini. Kemudian saya juga menyampaikan ucapan selamat sekali lagi atas ditandatanganinya MOU ini dengan harapan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, masa-masa Covid itu sering memang ada hal-hal yang tidak menguntungkan bagi banyak orang. Tapi bagi Majelis Nasional Kahmi ternyata bisa mengambil advantage dari Covid yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun ini. Pada saat Covid itulah Majelis Nasional Kahmi kemudian menginisiasi untuk memohon persetujuan didirikannya Universitas Digital. Dan pada waktu itu yang sudah ada di Indonesia, Universitas Digitalnya adalah Universitas Digital kerjasama antara Korea Selatan dan Universitas Nasional. Kalau dari urutan kita memang yang kedua, tetapi Universitas Digital
yang pemiliknya adalah lembaga Indonesia sendiri adalah Universitas Insan Cita Indonesia. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa UICI adalah universitas digital yang pertama di Indonesia karena memang didirikan pada saat COVID dan pada saat itu yang memiliki adalah yayasan yang milik Indonesia sendiri. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Rektor tadi, jumlah mahasiswanya sudah cukup banyak dan kita bisa mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, mohon kiranya nanti dengan implementasi dengan MOU ini bisa disebarluaskan kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.